Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal kompetensi teknis Pranata Komputer Ahli Pertama P3K. Buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ya video ini di like, komen, share dan di subscribe. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi badan secara independen disebut A. Audit internal. B. Audit sistem informasi. C. Audit kecurangan atau fraud. D. Audit eksternal. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan A. Audit internal. Audit internal adalah sebuah kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi badan secara independen. Kegunaannya untuk membantu badan mencapai objektif tujuan dengan sistematis, dengan pendekatan terperinci dalam menilai dan meningkatkan efektivitas dari risiko manajemen, kontrol dan proses badan organisasi. Audit internal sebagai perantara untuk meningkatkan keefektivitasan dan keefisienan suatu organisasi dengan menyediakan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis dan dugaan yang bersumber dari data dan proses usaha. Nomor selanjutnya. Apa kepanjangan dari PING? A. Paket Internet Games. B. Paket Internet Gopher. C. Paket Internet Group. D. Paket Internet Gratis. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan B. Paket Internet Gopher. PING atau sering dinamakan sebagai singkatan dari Paket Internet Gopher yaitu sebuah program utilitas yang dapat dipergunakan untuk memeriksa induktivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol, Internet Protocol atau TCP/IP. Dengan memakai utilitas ini, dapat diuji apakah sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini bisa diterapkan dengan mengirim sebuah paket untuk alamat IP yang mau diuji cobakan konektivitasnya dan menunggu respon darinya. Nomor selanjutnya. Berikut ini masalah yang menyebabkan terjadinya deadlock adalah, kecuali A. Mutual exclusion. B. Hold and wait. C. Locking. D. Circular wait. Jawaban yang benar pada soal ini terdapat pada pilihan C. Locking. Deadlock baru benar-benar terjadi bila 4 syarat terpenuhi dan kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya peristiwa deadlock. Keempat syarat tersebut yaitu 1. Mutual exclusion adalah suatu keadaan di mana hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya itu harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. 2. Hold and wait, yaitu di mana proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. 3. No preemption, yaitu ketika sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. 4. Circular wait, yaitu kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki suatu proses oleh proses lainnya. Nomor selanjutnya. Jenis server yang dapat berfungsi sebagai komputer lainnya untuk melakukan permintaan konten dari sebuah intranet atau internet disebut A. Application server. B. FTP server. C. Web server. D. Proxy server. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan D. Proxy server. Proxy server adalah salah satu alat yang umumnya digunakan untuk meningkatkan keamanan perangkat pengguna saat sedang mengakses internet. Proxy server merupakan sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Server proxy bekerja sebagai perantara jaringan,
misalnya ketika kamu mengakses sebuah halaman website, proksi yang akan melakukan permintaan dan penerimaan informasi dari website tersebut ke perangkat yang kamu gunakan. Ada berbagai tingkat keamanan, kerahasiaan informasi, dan fungsi sesuai jenis yang kamu gunakan. Sederhananya, proxy server adalah jembatan yang berada di tengah-tengah antar perangkat Anda dengan internet. Jadi, proxy lah yang nantinya akan berkomunikasi dengan web server, termasuk mengirimkan request atas nama Anda. Nomor selanjutnya. Berikut ini merupakan struktur data yang terdapat dalam Bankers algorithm kecuali. A. Need. B. Ostrich algorithm. C. Allocation. D. Available. Jawaban yang tepat pada soal nomor ini terdapat pada pilihan B. Ostrich algorithm. Secara umum algoritma Banker dibagi menjadi 4 struktur data, antara lain, available, jumlah sumber daya yang tersedia, max, jumlah sumber daya maksimum yang diminta oleh tiap proses, allocation, jumlah sumber daya yang sedang dimiliki oleh tiap proses, need, sisa sumber daya yang masih dibutuhkan oleh proses, didapat dari max allocation. Nomor selanjutnya. Tipe ancaman yang sering ditemui pada cybersecurity, yakni ketika pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran adalah A. Interruption, B. Fabrication, C. Modification, D. Interception. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan B. Fabrication. Fabrication adalah jenis ancaman ketika pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Misalnya, C membuat dan mengirim pesan kepada B seolah-olah pesan itu berasal dari A, padahal A tidak mengirim pesan kepada B. Nomor selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan animasi? A. Ilusi gerak yang dihasilkan oleh software Adobe Audition. B. Ilusi gerak yang dihasilkan elemen gambar statis yang berturut-turut. C. Ilusi gerak yang dihasilkan oleh gabungan suara yang berturut. D. Ilusi gerak yang dihasilkan berupa film. Jawaban yang tepat pada soal ini terdapat pada pilihan B. Ilusi gerak yang dihasilkan elemen gambar statis yang berturut-turut. Animasi adalah sekumpulan gambar, baik 2 dimensi atau 3 dimensi yang tersusun dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun sesuai alur cerita sehingga menghasilkan gambar yang dapat bergerak. Pada awalnya penemuannya, animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar, sehingga muncul efek gambar bergerak. Namun saat ini, dengan bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Demikian pembahasan soal pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube kami ini. Terima kasih.